Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, masih ada lagi kesempatan bagi kami untuk memuji Engkau, untuk menaikkan doa kami, bahkan untuk membaca dan memikirkan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran setiap kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami pikirkan, Roh Kudus menerjemahkan itu ke dalam hati kami, dan berikan kami kemampuan bahkan kesukaan untuk melakukan apa yang kami dengar, apa yang kami terima dari Tuhan. Dan berkati hamba-Mu malam ini, untuk memberkati semua umat-Mu yang bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Keadaan atau situasi hidup kita sebenarnya tidak menghancurkan iman kita. Keadaan atau situasi hidup kita mengungkapkan kualitas iman kita. Jadi jangan terbalik berpikirnya. Ketika situasi sulit, ketika tantangan datang, ketika persoalan datang ke dalam hidup kita, pertama-tama yang harus kita pikirkan bahwa ini adalah saat di mana kualitas iman kita sedang diungkapkan. Dengan kata lain, semua masalah, pergumulan adalah cara Tuhan supaya kita diuji kualitas iman kita seperti apa. Maka itu ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, please jangan cari kambing hitam. Kambing sendiri mungkin tidak ada persoalan. Kita yang bikin dia jadi persoalan, padahal kambing biasa-biasa aja. Tapi kita coba melihat ke dalam, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita lepaskan dari relasi kita dengan Tuhan. Dari percaya kita kepada Tuhan. Kira-kira itu inti malam ini yang ingin saya sampaikan dalam firman Tuhan dengan tema kita ketaatan yang mustahil. Kenapa tema ini diberikan ketaatan yang mustahil? Karena pada dasarnya manusia tidak mau taat. Pada dasarnya tidak taat itu bagian kita. Kalau bicara melakukan dosa, ini menarik kalau bahasa Alkitab itu dengan tensesnya menjelaskan. Ketika melakukan dosa kita aktif. Tetapi melakukan yang benar kita pasif. Maka itu sebenarnya kalaupun kita bisa taat sebenarnya bukan kita. Maka saya katakan ketaatan itu sesuatu yang mustahil. Apalagi kebanyakan orang percaya taat itu musiman. Tergantung keadaan atau situasi. Maka kemudian ketika kedapatan tidak bisa mempertahankan imannya, saya tidak sanggup. Persoalan terlalu banyak dan lain sebagainya. Malam hari ini kita mau belajar dari Nabi Elia. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu yang ada di rumah boleh memperhatikan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Keret, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu,
Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi, dia taat. Dia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit latar belakang saya ingin sampaikan supaya kita mengerti mengapa saya katakan ini mustahil. Kalau kita perhatikan kitab Raja-Raja setelah Salomo, kerajaan Israel pecah jadi dua. Sejak kerajaan utara Israel itu mulai dengan Yerobeam anak Salomo sampai dengan Ahab. Ini mereka semua pemimpin-pemimpin 7. Ahab itu ke-7. Mereka adalah raja-raja yang jahat. Mereka membawa Israel sehingga mereka juga tersesat. Ya kalau pemimpinnya sudah tersesat, ya umat tinggal ikut saja. Dan ke-7 raja itu mulai Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Omri. Sampai kepada Omri ada catatan khusus. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Jadi dia sampai pada Omri, dia masih pegang rekor yang paling jahat. Nah ini menunjukkan bahwa Omri adalah pemegang rekor kejahatan di antara raja-raja. Mulai Yerobeam sampai Omri. Tetapi saudara, yang dihadapi oleh Nabi Elia adalah Ahab. Nah ini Ahab juga luar binasa. Ahab ternyata kemudian bisa juga memecahkan rekornya Omri. Ini bukan pertandingan olimpiade untuk pecahkan rekor lari jarak jauh atau apa. Bukan, ini lomba-lomba bikin kejahatan. Nanti kita bisa lihat apakah di sekitar kita ada orang yang bisa pecahkan rekornya Ahab. Ahab juga melakukan kejahatan yang luar biasa. Apa kejahatan atau dosa dan kejahatan Ahab? Yang pertama, Ahab mengikuti dosa Yerobeam, nenek moyangnya. Yang dimaksud dengan dosa Yerobeam adalah penyembahan terhadap patung anak lembu emas. Dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Ahab mengambil Isabel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Padahal kalau kita perhatikan, mereka sebenarnya sudah diberitahu tidak boleh mengambil istri atau perempuan lain selain umat pilihannya. Saya pikir ini penting juga mungkin untuk yang muda-muda. Karena ada itu cinta beda agama dan lain sebagainya. Itu berarti tidak baca Alkitab. Salomo jatuh karena perempuan-perempuan ini. Yang beda agama. Nanti Ahab juga kemudian juga jadi rusak oleh karena salah pilih teman hidup. Hati-hati yang masih muda-muda. Jangan bilang yang penting cinta. Makan itu cinta. Nanti kalau sudah babak belur, baru menyesal. Tapi kalau sudah menyesal, kalau sudah menikah, sudah susah itu. Dia mengambil Isabel. Padahal sejak masuk tanah Kanaan Tuhan sudah melarang pernikahan campuran seperti itu. Jadi lihat, ini yang dibuat oleh Ahab. Lalu yang berikut, apa kejahatan dan dosa Ahab? Bersama dengan Isabel, kalau kita perhatikan 1 Raja-Raja 18 ayat 4 dan 13, terlihat bahwa Isabel bukan hanya kafir, bukan hanya menyembah berhala, tapi dia juga anti terhadap orang percaya. Kalau saya terjemahkan, anti kepada orang Kristen, konteks kita sekarang. Sehingga apa yang terjadi? Dia membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Dengan kata lain, dia memusnahkan agama yang menyembah Yahweh, Tuhan yang benar.
supaya agama kafirnya itu yang berkuasa. Coba saudara perhatikan dunia kita sekarang ini. Orang percaya dengan secara sengaja mau dihabisi. Jadi bukan baru sekarang, sudah dari dulu seperti ini. Dan itu yang dibuat oleh Ahab dan Isabel. Lalu yang berikut, apa yang dilakukan oleh Ahab? Dia beribadah dan sujud menyembah Baal. Bahkan dia kemudian membuat mezbah dan kuil untuk Baal. Dan dia juga membuat patung Asyera. Jadi Bapak Ibu, Baal itu Baal ini dewa kesuburan. Nah, Baal punya maitua namanya Asyera. Ini dewi kesuburan. Jadi Bapak Ibu, mereka percaya bahwa Baal dan Asyera ini yang memberikan kesuburan. Yang memberikan hujan, yang memberikan kesuburan, yang memberikan angin, yang memberikan petir. Nah Bapak Ibu, ini latar belakang ini mau beritahu kepada kita bahwa tidak mudah. Elia harus berhadapan dengan situasi seperti ini. Raja jahat, semua umat juga sudah ikut menyembah berhala. Tambah dia punya istri yang memang mencari nabi-nabi untuk dibunuh. Maka itu saya katakan mustahil. Apa yang menjadi mustahil? Yang pertama, kalau kita perhatikan yang pertama, mustahil bertemu Ahab. Elia pasti tidak mungkin bertemu Ahab. Situasinya tidak semudah yang mungkin. Kalau kita baca akhirnya memang bertemu, tapi sebelum bertemu tentu kondisi ini perlu saya jelaskan supaya kita mengerti bahwa tidak mudah. Tapi sebagai nabi, sebagai orang yang Tuhan pilih untuk menjalankan tugas, dia harus pergi, dia harus bertemu dengan wibawa Allah. Maka itu saudara-saudara, dosa Ahab yang begini banyak ini ya dia kemudian juga memecahkan rekor mengalahkan Omri sebelumnya. Dan itu terlihat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi dia lebih daripada Omri. Dan satu hal yang perlu ditambahkan adalah bahwa kitab suci memakai nama Omri, Ahab, dan Isabel sebagai contoh buruk. Jadi menunjukkan betapa bejatnya mereka bertiga ini. Jadi Bapak Ibu, itulah situasinya. Maka itu saya katakan mustahil kejadian-kejadian selanjutnya. Tapi saudara-saudara, Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyuarakan apa yang Allah ingin sampaikan kepada umat Israel. Sebab itu yang pertama memang mustahil bertemu Ahab. Tapi faktanya ini menarik. Elia bertemu Ahab. Dan waktu bertemu Ahab dia tidak bicara banyak. Dia langsung bicara hukuman. Kenapa dia tidak bicara dosa? Kenapa dia tidak bukakan dosa? Karena dosanya sudah terlalu jelas. Tidak perlu dijelaskan lagi. Sangat terang benderang. Maka ketika dia bertemu, dia katakan demi Tuhan yang hidup Allah Israel. Yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau ku katakan. Bapak Ibu perhatikan ini menarik. Waktu Elia bicara seperti itu sebenarnya itu langsung bicara kepada sesembahannya Ahab dan Isabel. Kenapa Ahab kemudian marah-marah, kemudian berusaha mencari Elia kemudian untuk membunuhnya? Kan harusnya tenang aja. Minta Baal dan Asyera untuk kasih turun hujan kan? Kan itu Allah yang mereka percaya bisa menurunkan hujan. Masa Baal kalah dengan Elia, manusia biasa. Tapi yang terjadi justru lain. Ahab berusaha untuk membunuh Elia. Nah Bapak Ibu, maka saya katakan ini sesuatu yang mustahil, seharusnya tidak usah lah. Tidak mungkin bertemu Ahab dengan situasi seperti itu. Tapi ini dia Bapak Ibu. Kadang-kadang kita percaya Allah kita
memilih kita, memanggil kita, memakai kita untuk pelayanan, tapi ketakutan kita terhadap lingkungan situasi lebih besar daripada percaya kita kepada Tuhan. Di Los Angeles ada satu kelompok anak muda, mereka takut Tuhan, tapi dalam satu waktu persekutuan, mereka yakin Tuhan bicara kepada mereka untuk memulai satu pelayanan di satu pantai. Di situ ada tempat penginapan untuk orang melanjutkan perjalanan, tempat persinggahan. Anak-anak muda ini sepakat, lalu mereka membeli tempat persinggahan itu untuk mereka melayani. Karena mereka tahu di sekitar situ biasanya anak-anak yang biasa dengan geng-geng motor, ada juga yang ngedrugs, ada di sekitar situ. Sehingga mereka ingin ada di situ supaya mereka bisa menjangkau anak-anak muda itu. Satu waktu setelah mereka sudah beli, pada malam hari datang geng motor, datang ke tempat itu, dan kemudian kepala gengnya langsung tunjuk siapa di sini pemimpinnya, lalu ditunjuk seorang yang mereka pilih sebagai pemimpinnya. Lalu kepala geng itu bilang, ini tempat kami, segera keluar dari sini. Tapi anak muda pemimpin ini dengan tenang dia jawab begini, kami tahu kamu bisa kalahkan kami, bahkan kamu bisa pukul kami, kamu bisa aniaya kami jadi bubur. Tapi saya mau beritahu, kami ada di sini karena Tuhan yang suruh kami ke sini. Berani sekali dia. Kemudian kepala geng motor ini dia lihat lagi dan dia kata, oke. Dia balik, mereka semua pergi. Malam itu pemimpin geng motor ini gelisah. Mendengar kalimat, Tuhan yang menyuruh kami ke sini. Kamu bilang ini tempatmu, tapi Tuhan suruh kami ke sini. Besoknya dia kembali lagi. Waktu dia kembali lalu dia bilang kepada anak-anak muda yang siap untuk melayani, menjangkau sesamanya yang belum percaya Tuhan ini. Dia katakan, oke, kamu boleh tinggal di sini. Kalau kamu diganggu oleh siapapun, beritahu kami akan melindungi kalian. Anak muda itu terima kasih. Tapi ketahuilah yang melindungi kami, Tuhan yang memberi tempat ini untuk kami. Wah, anak muda ini berpikir, wah berani sekali nih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang melindungi. Saudara, singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kepala geng motor ini menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kemudian dia mengajak semua teman-temannya. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka berhenti ngedrak, berhenti minum mabuk, dan justru bersama dengan tim yang kecil ini, mereka bersatu dan mereka katakan, mari kita memberkati saudara-saudara kita, teman sesama kita. Supaya mereka juga berhenti dari hidup yang sia-sia. Saudara, cerita ini menginspirasi. Kalau Tuhan yang suruh, tidak ada yang bisa melawan. Pertanyaannya, apakah kita yang yakin dipilih Tuhan, yang yakin mau jadi berkat bagi orang lain, apakah kita masih punya cukup keberanian untuk bersaksi? Yang sampai berdoa di rumah makan pun sudah tidak berani sebut Tuhan Yesus lagi. Ada yang menyanyi pun sudah berubah. Dalam Yesus kita bersaudara, berubah. Dalam Tuhan kita bersaudara. Tuhan yang mana? Saudara, saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia ini, dia tahu ini Allah yang saya layani, Allah yang hidup. Sehingga dia langsung beritahu. Ketika dia beritahu itu ada alasannya juga. Tuhan sudah bilang kepada umat Israel. Dalam Ulangan pasal 11 ayat 16 dan 17. Tuhan sudah bilang kepada mereka, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap
dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan sudah bilang, kalau kamu menyembah, ini konsekuensinya. Maka ketika Elia berkata seperti itu, ya dia sedang menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Itu bukan mau-maunya Elia. Bukan Elia datang, ini kamu ini jahat sekali, kamu menyembah berhala, biar kapok kalian kelaparan. Bukan, Tuhan sudah beritahu. Yang kedua, mustahil untuk Elia bersembunyi. Memang Tuhan yang suruh, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan yang suruh. Tapi kalau kita perhatikan, Ahab itu mencari dia di seluruh negeri. Kata Kerit di situ artinya dipisahkan. Terjemahan lain itu dia disembunyi tempat yang paling terpencil yang tidak mungkin orang akan temui. Betul-betul bersembunyi di sana. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 5, Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Ini ajaib ini. Sudah diselidiki, mereka tidak bertemu dengan Elia. Lalu ayat yang ke-10, ayat 10 Tuhan katakan apa di situ? Ayat yang ke-10, saya baca dulu. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak ditatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Jadi mereka cari dia kemana-mana. Maka sebenarnya untuk bersembunyi itu mustahil. Tapi ini Tuhan yang suruh. Elia lakukan. Lalu yang ketiga, mustahil untuk dapat makan. Karena hujan tidak turun, itu berarti kelaparan. Ya dia juga kena akibatnya. Tapi Tuhan bilang kamu pergi, engkau akan dapat minum dari air sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Tuhan yang jamin. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kamu makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Matius pasal 6 ayat 31, 32, 33 kita bisa baca di sana. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh, Ibu, Tuhan tahu. Sulit. Tapi dia punya cara, maka dia bilang, Elia pergi, saya akan urus makanmu. Elia juga tidak tanya-tanya. Tuhan, ini kan semua kelaparan nih. Tuhan suruh saya pergi bersembunyi, lalu saya makan apa? Tapi Tuhan berikan jaminan. Pergi, saya akan siapkan. Bagaimana cara kamu makan? Saya siapkan burung. Perhatikan Bapak Ibu, Elia tidak berdoa minta gagak, bukan. Gagak itu diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita konteks sekarang kita berdoa minta Tuhan kirim burung gagak, tidak pas. Karena burung gagak itu Tuhan yang perintah, bukan Elia yang minta. Jadi bukan Elia ke sungai Kerit di situ dia bilang, Tuhan saya hanya minum saja ini, kirim burung kah? Bawa makanan untuk saya kah? Tidak. Tuhan yang atur semua. Dia hanya lakukan apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu lihat, menurut saya ini mustahil, yang mustahil tidak mungkin terjadi. Mustahil itu artinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi fakta Alkitab kita beritahu ini terjadi. What is impossible? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, what is impossible with man is possible with God. Kalau kita berpikir dengan pikiran kita, semua jadi tidak mungkin. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa buat segala cara untuk memelihara hidup saudara dan saya. Tapi yang dia minta,
obey. Yakobus 1:22, obey the message, don't just listen to it and delude yourself. Taati dan lakukan. Itu yang dikerjakan Elia. Elia taat. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dia persis melakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Baru dia mendapatkan akibatnya. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berapa banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tapi kita belum mampu melakukannya. Mungkin keadaan di sekitar kita menjadi pertimbangan kita. Mungkin kita berpikir ini tidak mungkin. Corona begini, tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu mulai putus asa. Saya tahu banyak yang di PHK. Banyak yang mungkin bergumul mau makan. Banyak yang mungkin bergumul bagaimana bayar kontrakan rumah. Tapi malam ini firman Tuhan memberitahukan kepada Bapak Ibu dan saya, yang pelihara kita itu Tuhan. Sekali lagi, yang memelihara kita itu Tuhan. Pekerjaan boleh hilang, tapi tetap ingat, Tuhan yang pelihara. Dia tahu bagaimana memelihara kita. Maka itu terus datang kepada Dia, karena Dia yang tahu. Dalam surat Petrus dia katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang pelihara kamu. Maaf Bapak Ibu ya, mungkin ibu-ibu. Saya tidak bisa hidup tanpa suami saya. Hati-hati. Tanpa suami, ibu bisa hidup. Karena Tuhan yang pelihara. Saya tidak bisa hidup tanpa istri saya. Hati-hati. Tuhan yang pelihara Bapak. Anak-anak bilang saya tidak bisa hidup tanpa papa mama. Papa mama sudah mati. Saya mau beritahu, yang pelihara hidup kita itu Allah. Maka alat yang dipakai oleh Tuhan dalam konteks bacaan kita malam ini, burung gagak itu alat. Sungai Kerit itu juga alat. Tapi kalau kita baca teks kita, ayat pasal 18, sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan. Karena apa? Karena kemudian terjadi dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Andalan Elia tadi sungai bisa minum. Burung gagak. Sungai kering. Apa artinya? Ada yang bertanya, kenapa Tuhan kasih sungai kering? Kenapa tidak biarkan dia di situ sampai selesai? 3,5 tahun minum air dari sungai dan makan roti dari burung gagak dan daging dari burung gagak. Kenapa Tuhan harus keringkan? Bagus, itu pertanyaan yang baik. Saudara, Tuhan tahu bagaimana memelihara dan Tuhan tahu sampai kapan. Elia tidak boleh bergantung kepada air dan burung gagak. Kita kalau sudah terlalu lama mulai rasa nyaman, kita sudah sulit beranjak. Tuhan tidak mau. Ini kalau lama-lama dia pikir dia bisa hidup karena sungai Kerit. Kalau dibiarkan terus makin lama, dia pikir burung gagak yang memberi hidup. Bapak Ibu, semua yang kita andalkan itu sementara. Perhatikan. Dia harusnya Tuhan yang menjadi fokus kita, sandaran kita. Bukan alat-alat yang dia pakai untuk pelihara kita. Anak-anak muda bilang, aduh saya tidak bisa hidup tanpa dia. Saya sungguh-sungguh cinta dia. I love you bertubi-tubi. Maksud lu apa?
Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Kamu bisa hidup tanpa dia. Kamu tidak bisa tanpa Tuhan. Saudara bisa hidup tanpa siapapun. Tapi kalau saudara hidup tanpa Tuhan, saudara tidak bisa buat apa-apa. Maka kita jangan beralih fokus kita. Saya tahu kita memang sulit sekarang ini. Tapi mari kita kembali fokus. Yang pelihara kita itu Tuhan. Tuhan pakai ciptaannya, Tuhan pakai burung gagak yang tidak mungkin. Mustahil burung gagak itu pemakan bangkai-bangkai dia makan, apalagi daging. Maka ada yang bilang burung gagaknya sudah bertobat. Siapa yang layani dia? Dalam KKR di mana burung gagak bertobat? Kenapa dia tidak makan sendiri? Pakai, memang tidak jelas berapa lama tuh dia antar-antar daging terus kurir. Jadi gagak ini bisa jadi gagak online. Ada juga bertanya, dia ambil roti dari mana? Dia ambil daging dari mana? Enggak usah cari tahu lah. Alkitab hanya bilang, pokoknya pagi, sore makanan tersedia. Tapi itu juga sementara, itu hanya alat. Maka itu Bapak Ibu, kita punya kecenderungan kalau sudah terlalu makin lama, kita mulai makin bergantung, kita sudah lupa. Sebenarnya siapa yang memberi kita hidup? Bapak Ibu, bukan usaha kita, bukan bisnis kita, bukan uang kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, bukan apapun dari dunia ini. Yang pelihara kita itu Tuhan. Cara dia pelihara, dia memakai apa yang ada di sekitar kita. Tapi waktu dia berikan itu kepada kita, hati-hati supaya hati kita jangan condong ke situ. Jangan kita terikat kepada itu. Tapi harus kepada dia. Maka itu saudara-saudara menarik di sini. Sungai Kerit harus kering. Supaya janda Sarfat yang melanjutkan memelihara. Saudara perhatikan ya. Ketika Tuhan tutup pintu di sini, dia buka pintu yang lain. Ketika dia tutup berkat di sini, dia siapkan yang lain. Jangan mudah putus asa. Sekarang mungkin PHK. Tuhan sedang siapkan sesuatu. Sungai Kerit harus kering. Supaya janda di Sarfat juga mendapat bagian memberkati hamba Tuhan ini. Itu cara Tuhan. Kalau sekarang saudara sedang mengalami seperti Sungai Kerit yang kering. Itu berarti ingat, janda di Sarfat sedang disiapkan. Burung berhenti, sungai kering, ada janda di Sarfat. Pekerjaan tidak ada, Tuhan mungkin siapkan pekerjaan yang lain yang ada di depan. Maka kembali, siapa tempat kita berharap dan bergantung? Tuhan. Maka kadang-kadang saya berpikir, begitu kita mulai, hati kita mulai terikat kepada alat, Tuhan ambil itu. Waktu Tuhan ambil, kita tidak bisa apa-apa. Mau andalkan apa lagi? Ya tidak ada yang lain. Baru kita kembali kepada Tuhan. Saya pikir sewaktu-waktu Tuhan izinkan itu terjadi. Karena mungkin kita terlena selama ini. Kita terikat kepada saluran. Tapi kita lupa kepada sumber yang memberi itu. Maka Tuhan pikir, ini saluran ini sekarang sudah mengganti saya. Mereka begitu terikat kepada saluran itu, tak ambil. Hati-hati Bapak Ibu. Maka malam ini ketaatan kita hanya kepada Dia. Waktu kita taat kepada Dia memang nampaknya mustahil. Tapi Tuhan senang bekerja di dalam situasi seperti ini. Supaya iman kita teruji, supaya kita makin bertumbuh. Saudara perhatikan, Sungai Kerit kering. Bukan pada waktu Elia sedang murtad, bukan. Dia justru sedang dididik Tuhan, dipersiapkan Tuhan. Karena nanti dia harus berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Maka dia harus disiapkan oleh Tuhan. Maka itu bagian dari persiapan bahwa hanya Tuhan yang ada, yang memelihara dia, yang memegang hidupnya. Maka Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak mengerti apa pergumulan Bapak Ibu di rumah. Tapi firman Tuhan malam ini
mau mengajak saudara dan saya. Ingat, jangan terikat kepada saluran. Jangan terikat kepada alat. Mari kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Dia sumber. Dia yang memelihara hidup saudara dan saya. Pekerjaan bukan diberikan untuk pelihara hidup saudara dan saya. Itu hanya saluran. Semua datangnya dari Tuhan. Maka malam ini Bapak Ibu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang putus asa. Tidak tahu mau buat apa. Saya mau beritahu. Kalau sungai Kerit dikeringkan. Ada janda Sarfat disiapkan. Kalau hari ini pintumu ditutup. Ada pintu lain sedang Tuhan buka. Sebab itu jangan putus asa. Malam ini bangkit bersama dengan Tuhan. Hanya taat. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.